baik, dan mudah-mudahan sekali lagi kita ada perubahan jadi lebih baik. Waktu kira-kira 1 jam ke depan. Monggo Ustaz. Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh di Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya dalam naungan dan lindungan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya, sehingga di pagi hari ini ya insya Allah ini juga bagian dari tarbiyah bagi kita semuanya, pendidikan bahwa kita lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, bahwa kita lebih menginginkan nikmatnya akhirat dengan mengorbankan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, enaknya kalau pagi itu kan tidur ya. Enaknya tidur gitu kan, apalagi libur-libur gitu kan, mancal ke mall. Ya. Tapi kita tinggalkan nikmat-nikmat itu ya, nikmatnya istirahat, nikmatnya tidur ya, nikmatnya kopi ya. Kita tunda ya, untuk apa? Untuk kita ngejar akhirat dulu. Karenanya kemarin kita sampaikan pengertian daripada zuhud adalah insirafur raghbah anis syai' ila ma huwa khairun minhu, yaitu berpalingnya kecintaan ya kepada sesuatu, ya berpalingnya kecintaan ya terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik daripada itu, ya kan, yaitu kehidupan akhirat kalau dikaitkan dengan materi kita hari ini. Nah, kemarin bentuk-bentuk zuhud diantaranya kita sudah sampaikan. Yang pertama disebutkan ayakunal abda ya, ayakunal abdu bima fi yadillahi awthaqun minhu bima fi yadi nafsi, bahwa seorang hamba meyakini apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik ya daripada apa yang ada di sisi makhluk ataupun yang ada pada dirinya sendiri. Makanya dia sampai derajat siqatu billah ya, dia yakin betul kepada Allah bahwa semuanya yang dikehendaki Allah itu pasti baik. Kemudian yang kedua kemarin kita sebutkan ayakunal abdu idza usiba bi musibatin fid dunya. Hendaknya seorang hamba itu kalau pas dia ditimpa musibah di dunia, ya, di antaranya adalah min dhihabi malin, ya, mungkin karena hilang hartanya, ya, atau waladin, atau mungkin musibah tentang anaknya, ya, mungkin ditakdirkan cacat ya, atau punya kekurangan ya. Ada yang terlahir yang mungkin tidak punya tangan, atau terlahir ya, tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, atau apapun itu dari jenis-jenis musibah ya, terhadap anak, au ghairu dzalika, atau selainnya, ya arghabu fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya, ya. Hal seperti itu lebih dia sukai, dia masih bisa merasa senang, masih bisa merasa bahagia, karena dia tahu bahwasanya di balik ujiannya itu pahala yang sangat besar sekali daripada sekedar dunia. Bayangkan ketika orang di sana kehilangan sebagian dari hartanya ya. Terkadang orang itu kan kalau kehilangan harta itu kan sedih ya, sedih, bingung dan lain sebagainya. Ya. Dan itu adalah manusiawi gitu loh. Orang kehilangan harta sedih ya, manusiawi.
Namun demikian ketika direnungkan kembali, ya, bahwasanya semua yang terjadi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seandainya itu masih rezeki kita, pasti sesuatu itu akan kembali, karena nggak mungkin Allah itu menuliskan rezeki terus kemudian ya, tidak diberikan. Nah, terkadang apa yang dikehendaki Allah, hilangnya sesuatu dari kita itu, di balik itu ada kebahagiaan yang jauh lebih besar. Ya kan? Ada kebahagiaan yang lebih besar ketika kita mau bersabar ya di atas takdirnya Allah itu. Ya kan? Ketika kita terlahir lahir ceplok gitu ya. Lahir ceplok itu kan tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, bahkan sehelai benang pun kita nggak punya. Tapi kalau kita mau melihat ya nikmat Allah yang masih ada gitu kan, di samping kehilangan sesuatu itu, alhamdulillah saya masih sehat, alhamdulillah mata saya masih bisa melihat, alhamdulillah tangan saya masih ada, mulut saya masih ada, ya kan, rumah saya masih ada, anak istri sehat, ya kan. Kalau toh pun sesuatu itu berkurang dari harta titipan Allah, ketika di sana hilang, ya husnudzonnya diambil Allah, kan begitu ya, dikurangi hak kita. Mungkin memang ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita, sehingga Allah menegur kita dengan cara itu, atau mungkin dengan itu Allah akan angkat derajat kita karena kita bisa terbebas dari apa? Terlalu cinta terhadap sesuatu yang hilang itu. Paham ya maksudnya? Terkadang Allah itu menguji kita dengan menghilangkan sesuatu yang kita cintai itu, untuk Allah menguji seberapa derajat cinta kita kepada akhirat, kepada Allah Ta'ala, sehingga nanti diangkat derajat itu. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diuji Allah suruh menyembelih putranya, coba kamu lebih cinta anakmu atau lebih cinta aku, kata Allah, kan begitu kan. Ternyata Ibrahim lulus dalam ujian itu. Nabiullah Ibrahim lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari segalanya. Karenanya beliau diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, gitu kan, yang cintanya sudah tidak diragukan lagi. Coba bayangkan, orang sudah lama sekali gitu kan, pengen punya anak, baru punya anak, baru seneng-senengnya di sana lari-lari lagi, senengnya didelok itu Bu ya. Ya kan, umumnya anak itu lihat anaknya lari-lari gitu kan, kayak anak kecil itu, bapaknya pulang api gitu kan, langsung namplok gitu kan, lagi sak seneng-senengnya sebegitu gitu kan. Diperintahkan Allah untuk nyembelih. Wah, itu ujian berat sekali. Istrinya pun juga diuji begitu, bayangkan gitu kan, seorang istri bawa anak kecil gitu kan, di tengah padang yang tandus, tidak ada siapa-siapa, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan gitu kan. Ya, ditinggal Nabiullah Ibrahim, coba ujiannya istrinya itu. Siapa Bu? Siti Hajar Bu ya. Coba kamu lebih yakin kepada Allah atau lebih yakin kepada nafsumu? Kalau nafsunya istri kan ya berontak gitu kan. Kira-kira begitu Bu ya. Bu. Neng tengah paran jenengan ditinggal dhewean karo anak sing isih bayi Bu. Kira-kira terus kemudian jenengan ngendikan pripun Bu kira-kira? Kigek terus piye ra diwehi apa-apa iku nek aku mati ning kene, kan gitu ya. Ya. Tapi istri solehah ini ya, dia hanya menanyakan satu pertanyaan kepada suaminya, apakah ini perintah Allah? Ya kan? Ibrahim juga cuman mengatakan iya ini perintah Allah, terus kemudian berjalan terus tanpa menoleh ke belakang, karena khawatir kalau menoleh ke belakang lihat istri dan anaknya nanti hatinya jadi iba, terus kemudian nggak jadi berangkat. Ya, ini pengorbanan lagi. Wah, ini ujian perasaannya Ibrahim ini luar biasa. Ya kan, banyak sekali. Jadi keluarga
yang soleh, istrinya solihah, suaminya soleh, anaknya soleh pula gitu kan. Sudah dikasih tahu bapaknya, nak, saya diperintahkan Allah untuk nyembelih kamu. Iya kan? Anak yang soleh juga tidak mencak-mencak, tidak protes. Anaknya cuman satajiduni insyaallah minas solihin. Ya kan? Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas solihin. Ya wahai ayah, lakukan saja apa yang diperintahkan padamu. Insyaallah saya adalah anakmu yang soleh. Masya Allah. Jadi dari sini juga renungan bagi kita. Kalau kita menghendaki anak yang soleh itu, solehkan dulu kita, ya kan? Bapaknya harus ngasih contoh kesolehan, ibunya harus jadi ibu yang solihah. Insya Allah nanti anaknya jadi soleh. Iya. Tapi kadang kita itu kan zuhudnya masih setengah-setengah gitu. Ya kan, zuhudnya masih setengah-setengah. Makanya kalau anaknya jadinya setengah-setengah, ya begitulah gitu kan. Karena namanya air cucuran atap nggak jauh dari, ya buah tak jauh dari pohonnya kan begitu kan. Nah ini penting ya, keteladanan itu. Nah termasuk kemarin, maka orang yang diberikan ujian oleh Allah Ta'ala di dalam hal, ya bukan harta saja, termasuk anak ya. Mungkin terkadang di antara kaum muslimin ini ada yang Allah kehendaki memiliki putra atau putri yang punya kekurangan, ya kan, dalam fisiknya atau dalam ciptaannya, ya kan, mungkin dari mata atau pendengar dan lain sebagainya. Wah itu pahalanya besar sekali. Apalagi dia bisa bersabar dengan hal itu, mendidiknya, ya kan, sampai menjadi orang yang soleh, ya kan. Padahal itu adalah takdirnya Allah, itu kan. Ya itu sakit yang mungkin sampai dia meninggal kan, gitu. Apalagi anak itu sendiri, itu kan. Bayangkan, saya kemarin lihat apa itu yang orang Indonesia yang menang di Amerika. Saya terlepas dari pro kontra tentang aktivitasnya ya. Tapi setidaknya bagaimana orang tua itu meyakinkan anak itu kan berat sekali itu kan. Apalagi sejak kecil tidak bisa melihat, ya kan. Dia harus bisa menerima itu, dia harus tetap bisa eksis, dia harus tetap bisa membangun dirinya, dia bisa tunjukkan kemampuannya. Wah ini luar biasa sekali. Dia husnudzon kepada Allah gitu kan. Bahwasanya dibalik ya, kekurangan dari penciptaan itu Allah kehendaki sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau dia mampu bersabar dalam itu, pasti Allah akan angkat derajatnya. Karena ujian itu diturunkan Allah hanya dua di sana. Kalau tidak untuk menghapuskan dosa, untuk mengangkat derajat. Gitu. Kalau tidak untuk menghapuskan dosa, untuk mengangkat derajat. Ini ujian yang Allah turunkan kepada orang mukmin. Tapi kalau kepada orang kafir itu namanya azab gitu lah. Ya kan? Entah itu untuk mengembalikan mereka dari kekufurannya kepada keimanan atau untuk menghancurkan mereka. Wallahu a'lam. Lain. Kemudian kemarin juga kita sampaikan yang ketiga bentuknya adalah ayyastawiya indal abdi ya hamidhu wa dhamuhu fil haqq. Ya, sama saja bagi seorang hamba itu orang mau memujinya ataupun mau mencaci makinya ketika dia membawa kebenaran. Ya. Ketika manusia itu dunia lebih besar di dalam hatinya, maka dia akan lebih suka mencari pujian dan membenci adanya cacian. Ya. Bahkan mungkin bisa menyeretnya meninggalkan banyak kebenaran-kebenaran. Ya karena takut dicaci, karena takut diintimidasi, karena takut stempeli ya. Wa ala fi'li katsir minal batil raja al-madah, atau sebaliknya akhirnya dia banyak melakukan kebatilan karena pengen pujian. Ya kan. Serah peduli, yang penting aku jadi tenar, jadi terkenal gitu kan. Meskipun harus menampakkan aurat, meskipun harus berjoget-joget gitu kan. Ya. Meskipun harus menjilat, meskipun harus ini. Yang penting saya ya mendapatkan prestasi yang lebih.
Tapi kalau orang yang zuhud yang jenis ketiga itu, orang sudah nggak peduli lagi. Ketika dia melakukan kebenaran, dia membawa yang hak, dia nggak peduli orang mau memujinya ataupun orang mau mencelanya, ya kan? Ikut pengajian, dicela orang, malah gen ketok solihah, saiki pengajian gitu kan. Terus esok nggak pengajian, oh berarti nggak ikhlas, ya kan? Sama seperti halnya setan juga sering membisikkan kepada kita itu seperti itu. Alah, kamu sekarang ikut pengajian supaya kelihatan soleh toh, gitu kan? Ya. Supaya apa? Supaya dia nggak berangkat pengajian. Ya kan? Pas nggak berangkat pengajian, digoda sama setan, udah lebih baik kamu di rumah saja, enak gitu kan? Nonton TV, makan roti atau apa gitu kan? Ya. Begitu berangkat digoda setan supaya nggak jadi berangkat gitu kan. Alah, kamu nanti kalau berangkat paling kamu riak gitu kan. Akhirnya nggak mau melakukannya, ya kan. Ada orang itu meninggalkan sholat tahajud karena takut dilihat orang lain. Kan lucu gitu kan, meninggalkan tahajud karena takut dilihat orang lain gitu kan. Jadi ketika yang ketiga ini, ketika orang itu sudah nggak peduli lagi, orang mau memujinya ataupun orang mau mencelanya atau memakinya, maka itu adalah bentuk kezuhudan. Pokoknya saya pengajian. Orang mau memuji saya, alhamdulillah, mudah-mudahan saya istiqomah. Orang mau mencaci maki saya, tetap alhamdulillah, itu jadi pahala saya. Ya. Kemudian waqala Ibrahim bin Adam, berkata Ibrahim bin Adam, az-zuhdu thalathatu aqsamin. Ya, zuhud itu ada tiga bagian. Fa-zuhdu fardu, wa-zuhdu fadl, wa-zuhdu salamah. Ya, yang pertama adalah zuhud yang fardu, yaitu zuhud dari meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa zuhdul fadlu, yang dimaksudkan zuhud fadl atau keutamaan adalah zuhud fil halal, dalam perkara-perkara yang halal. Wa zuhdu salamah, kemudian zuhud ya keselamatan, ini adalah zuhud dari perkara-perkara syubhat. Maka dikatakan wa kana man ba'ad dunya bil akhirati fa huwa zahidun fid dunya, orang yang menjual dunianya dengan akhirat maka dikatakan orang ini zuhud ya dari dunia. Wa kullu man ba'al akhirata bid dunya fa huwa zahidun aidan. Begitupun ya, orang ketika meninggalkan akhirat dengan dunia, fa huwa zahidun, dia dikatakan zahid aidan. Walakin fil akhirat, akan tapi dari akhirat. Jadi kalau dikatakan makna lugawinya zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu ya kepada sesuatu yang lebih baik. Tinggal persepsinya. Kalau persepsinya hawa nafsu, maka dunia itu lebih baik baginya, lebih nikmat, ya kan? Jadi zuhud dari akhirat jadinya kan begitu. Ya, ada juga orang yang benar-benar zuhud dari dunia, dia tidak menjual akhiratnya dengan dunia, ya, lebih mengutamakan akhirat daripada dunianya. Wa qala rajul li ahli shalihin, ada seorang berkata kepada orang soleh, ma ra'aitu azhadu minka, ya, saya benar-benar tidak melihat orang yang lebih zuhud daripada Anda. Qala, orang itu mengatakan, anta azhadu minni, justru kamu itu lebih zuhud daripada saya. Laqad zahadtu fid dunya la baqa'a la wa la wafa. Kalau toh pun aku zuhud dari dunia, karena memang dunia itu tidak kekal, ya kan? Tidak kekal, tidak ada rampungnya gitu kan. Wa anta zahadta fil akhirah, sedangkan engkau ini sudah sampai zuhud terhadap dalam perkara akhirat. Faman azhadu minka, lalu bagaimana ada orang yang lebih zuhud daripada Anda? Bagaimana maksudnya zuhud dalam perkara akhirat? Yakni ta'thirul afdal minal mafdul gitu lah. Bagaimana Anda lebih mengutamakan yang utama daripada yang di bawahnya gitu. Lebih mengutamakan yang utama daripada yang di bawahnya.
Ya. Sholat subuh bagus. Datang lebih awal, ada di sana sholat sunnah fajar gitu kan. Lebih bagus lagi gitu kan. Sesudah sholat subuh ada pengajian, ikut juga, lebih bagus lagi gitu kan. Ya. Anda berangkat dari rumah menuju ke masjid, ya, meninggalkan ngantuk, meninggalkan ya kesibukan rumah dan sebagainya, itu sudah zuhud gitu kan. Ya kan, meninggalkan nikmat dunia. Tapi Anda lebih mampu menggapai yang lebih baik sambil ngambil sholat fajarnya, atau sambil plus nanti ikut pengajiannya, atau sambil nanti plus ikut sholat isyraqnya, ya kan? Ya. Maka ini juga termasuk zuhud dalam perkara akhirat. Artinya zuhud dalam perkara akhirat ini menyebabkan seorang lebih mengutamakan mengambil yang afdal daripada yang mafdhul. Kalau ada yang lebih, kenapa saya cukupkan yang maaf. Yang kedua, la takun mutanatian. Jangan sampai Anda ini termasuk orang yang berlebih-lebihan. Ya kan? Mau jadi ahli puasa bagus, tapi terus kemudian berlebih-lebihan. Saya negur puasa Dawud itu kecil, gitu kan. Saya mau puasa 1 tahun penuh, akhirnya malah jatuhnya berlebih-lebihan, mutanati. Ya kan. Saya ingin menjadi ahli zikir, bagus gitu kan. Zikir kapanpun dimanapun gitu kan. Tapi terus kemudian lupa dari kewajibannya sebagai suami untuk mencari nafkah. Terus pokoknya zikir wae ning masjid gitu kan. Lupa kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah. Ini akhirnya juga kebablasan gitu kan, mutanati. Padahal Rasulullah mengingatkan halakal mutanati. Ya, celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam menjalankan agama gitu. Akhirnya jadinya malah kerusakan. Walakin al-adatu jariyatun ala takhsisi ismu zuhud ala zuhdi fid dunya wa zuhud yakunu fi ma huwa maqdurun alaihi walidha qila li Ibnul Mubarak. Akan tapi umumnya memang zuhud ini hanya dipakai ya untuk mengisyaratkan orang yang zuhud dari dunia ya. Jarang sekali kecuali di pembicaraan ahlul ilm ya tentang zuhud terhadap akhirat itu ya. Umumnya ya orang membicarakan zuhud itu konsep bagaimana dia mampu meninggalkan nikmat-nikmat dunia itu ya, tidak memalingkan dirinya dari mencintai Allah Azza wa Jalla. Dikatakan kepada Ibnul Mubarak, ya Zahid, qala az-Zahid wa Umar bin Abdul Aziz idza ja'athu dunya raghimatan fatarakaha wa amma ana fa fima zahadtu. Suatu ketika ada orang berkata kepada Ibnul Mubarak. Jadi Ibnul Mubarak ini termasuk ulama tapi juga punya harta gitu loh. Ada orang memanggilnya, ya Zahid, wahai orang yang zuhud. Imam Ibnul Mubarak menampiknya, Az-Zahid wa Umar bin Abdul Aziz. Orang zuhud itu ya Umar bin Abdul Aziz kui gitu kan. Meskipun dia itu presiden, meskipun dia itu pemimpinnya kaum muslimin, padahal kesempatan dia untuk memperoleh kenikmatan dunia itu sangat besar, tapi dia meninggalkannya, ya kan? Bayangkan suatu ketika kisah yang sangat terkenal ya, ketika Khalifah ini Umar bin Abdul Aziz ini hari raya Idul Fitri ya, sebagaimana umumnya anak-anak ya pengen baju baru begitu ya. Pengen baju baru. Nek bagi seorang presiden itu gampang atau angel Bu beli baju baru itu? Gampang Bu ya. Wong jenengan sing dodolan ten peken mau gampang gitu. Iya. Tapi benar-benar Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang yang sangat-sangat ya sederhana sekali. Sangat-sangat sederhana sekali. Jarang sekali kita temukan pemimpin benar-benar seperti Umar bin Abdul Aziz ini. Sampai dia nggak punya duit untuk beli baju untuk anaknya. Gimana ceritanya presiden rantai duit gitu?
Namanya anak merengek-rengek terus bagaimana seorang ayah kira-kira? Ya piye carane aku kudu golek ki anakku kan begitu ya. Sampai akhirnya dia beranikan diri ke Baitul Mal. Dia katakan, saya minta gaji saya untuk bulan depan diberikan sekarang. Saya ingin belikan anak saya baju. Apa kata si petugas Baitul Mal itu? Baik, saya akan berikan. Tapi Anda harus bisa menjamin bahwasanya Anda bisa hidup sampai bulan depan. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz nggak jadi pinjam, pulang. Gimana ceritanya, Bu? Nek kita kan nekat gitu ya. Nek kita nekat cari pinjaman atau mending mencukupkan dengan yang ada, Bu? Bu. Nekat nyileh apa nekat saenake, Bu? Allah karim. Ya bapak gitu kan, ya bapak gitu kan. Aku pengen kelambi anyar ya, anaknya merengek-rengek terus begitu kan. Hati orang tua mana yang di sana? Ya. Tapi bagaimanapun, ya, dia memberikan tarbiyah luar biasa kepada keluarganya, ya kan? Dia nggak jadi pinjam gitu kan. Kalau kamu pengen bapakmu masuk neraka, saya belikan bajumu. Tapi kalau kamu pengen bapakmu masuk surga, bersabarlah. Akhirnya anaknya ya soleh itu, ya saya sabar aja Pak. Saya pakai baju yang lama, ya kan? Mana ada anak sekarang seperti itu? Nggak ada ceritanya, ya kan? Pernah suatu ketika pembagian kain, gitu kan? Pembagian kain. Jadi beberapa orang yang mendapatkan jatah atau bagian kain itu kalau dibikin baju itu nggak jadi. Ya, suatu ketika punyanya Umar bin Abdul Aziz itu jadi satu baju. Orang-orang langsung suudzon. Ini dia kok jadi sendiri, kita enggak. Ternyata punya putranya dikorbankan untuk bapaknya. Maka Ibnu Mubarak itu sampai mengatakan demikian. Sing zuhud itu Umar bin Abdul Aziz. Nek saya ini enggak gitu kan. Ya. Amma ana fafima tazahatu. Kalaupun saya dalam hal apa saya zuhud gitu kan. Seolah-olah di sana mengindikasikan meskipun beliau ya zuhud ya gitu. Beliau ahli zuhud. Seolah mengindikasikan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan itu. Ya. Padahal Allah berikan kesempatan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk meraup kenikmatan-kenikmatan dunia yang banyak, tapi dia tinggalkan itu. Dia lebih memilih keridhaan Allah Ta'ala. Dia lebih memilih kehidupan akhirat. Bukan dia nggak punya duit gitu kan, tapi semuanya diberikan di jalan Allah. Angel gitu, Bu. Ya, jadi bukan berarti konsep zuhud itu terus kemudian nggak boleh kaya, boleh gitu kan. Nabi Daud juga kaya, Nabi Sulaiman juga kaya gitu kan. Tapi kekayaannya itu tidak terus kemudian menjadi masuk ke dalam hatinya. Benar-benar semuanya dikerahkan untuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Berkata Hasan Al-Basri berkata, adraktu aqwaman wa sahibtu tawaif. Ya, saya pernah menjumpai kaum-kaum yang banyak dan saya pernah ya hidup bersama banyak kelompok ya semasa hidup di dunia ya tentunya semasa perjalanan hidupnya. Maka nu yafrahuna bi syai'in minad dunya akbal. Ya, maka nu yafrahuna bi syai'in minad dunya akbal. Mereka sama sekali ya tidak pernah merasa bergembira ya sedikit pun terhadap nikmat-nikmat dunia itu. Wala yasafun ala syai'in minha adbar. Dan mereka tidak khawatir sedikit pun ya dengan dunia itu di kesudahannya. Wala hiya kanat fi a'yunihim ahwanu minat turab. Dan mereka memandang, menganggap dunia itu di mata mereka adalah lebih hina daripada debu. Kana ahaduhum ya'ishuna sanaha aw sanatain
Di antara mereka ada yang hidup 1 atau 2 tahun. Lam yutwal thawbun. Lam yutwalahu thawbun. Ya, tanpa memanjangkan pakaiannya, maksudnya gonta-ganti pakaian. Walam yunsib lahu qadrun. Lam yaj'al bainahu wa bainal ardi syai'an. Ya, sampai tokoran gitu kan. Ya, sampai tokoran barang gitu kan. Wala amrun min baitihi bisun'ati ta'amin qattun. Bahkan terkadang enggak ada yang bisa dimasak di rumahnya untuk dimakan. Fa idza kana al-lailu, tapi kalau sudah waktu malam, faqiyamu ala aqdamihim, mereka berdiri untuk melaksanakan salat dengan kaki mereka. Yaftarishuna wujuhahum, mereka menyurukkan wajah mereka. Ya, tajri dumu'uhum ala khududihim, air mata mereka berlinang di antara pipi-pipi mereka. Yunajuna rabbahum, mereka bermunajat kepada Allah Ta'ala. Fi fukaki riqabihim kanu idza amilu hasanah da'abu fi syukriha, kalau mereka bisa melakukan kebaikan segera mereka mensyukurinya. Wa sa'alallaha ayyaqbaluha, dan mereka berdoa kepada Allah supaya menerima amal kebaikannya. Wa idza amilu sayyi'ata, kalau mereka sadar melakukan kesalahan, ahzanahum, hal itu menyedihkan mereka. Wa sa'alallaha ayyaghfiraha, dan mereka langsung minta kepada Allah supaya mengampuninya. Falam yazalu ala dzalik, dan mereka terus seperti itu. Wallah, demi Allah, ma salimu minadz dzunubi, tidak ada yang selamat dari dosa-dosa. Wala najau, dan mereka tidak akan selamat dari hal itu illa bil maghfirati, kecuali dengan ampunan dari Allah. Rahmatullahi alaihim wa ridwanah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati mereka dan meridhoi mereka. Jadi ini kesaksian dari Hasan Al-Basri, ya, bagaimana beliau pernah menjumpai ya orang-orang yang seperti itu. Ya, padahal kesempatan untuk meraih dunia itu sebenarnya banyak bagi mereka, akan tapi mereka lebih memilih hal itu, bersikap hidup sederhana, gitu kan. Maka nanti tingkatan-tingkatan zuhud itu berbeda-beda, gitu loh. Nah, akhirnya kan nanti larinya ke situ, ya kan. Ya, artinya kalau memang kita baru bisanya segini, ya jangan paksakan sampai, ya boleh kok. Nanti kita bisa lihat derajat zuhud. Nah, sekarang derajatnya zuhud. Ya, derajatnya zuhud ini ada 3 disebutkan dalam bukunya Imam Ghazali. Ad-darajatul ula, derajat yang pertama, ayazhada fid dunya wa huwa laha mustahin. Ya, wa qalbuhu ilaiha mailun. Yaitu orang yang zuhud dari dunia, akan tapi dia juga menikmatinya. Dari satu sisi dia pengennya zuhud dari dunia, tapi juga menikmatinya juga. Ya, wa qalbu ilayya ma'ilun, dan hatinya masih condong kepada dunia itu. Wa nafsuhu ilaiha multafitatun. Ya, nafsunya pun juga masih bergejolak terhadap dunia. Walakin yujahiduha wa yakfuha. Akan tapi dia tetap bersungguh-sungguh untuk bersikap zuhud. Ya, jadi yo kadang pengennya yo zuhud, ning kadang yo leno gitu. Iya. Kadang yo pengennya saya itu ke masjid, kadang yo aduh enak tidur gitu kan. Atau diambil secukupnya gitu kan. Walakin yujahidu wa yakfiya. Wa hadza yusamma mutazahid. Orang yang seperti ini namanya adalah orang yang mutazahid. Orang mutazahid itu orang yang lagi belajar zuhud gitu loh. Ya, jadi direwangi rekoso geni iso zuhud gitu kan. Iya. Yo sakjane sedekah sak yuta ki yo owel gitu kan. Sak yuta diwehke pondok jane yo akeh gitu kan. Tapi satu sisi saya pengen jadi orang zuhud gitu kan. Terus kemudian 1 juta itu disedekahkan ke pondok. Meskipun dalam hati itu masih ada perasaan ya berat gitu kan. Sedikit rasa berat atau sedikit rasa khawatir dengan kehidupan dunianya sedikit. Ya. Nah, ini mutazahid. Ya, namanya orang yang mutazahid. Orang yang lagi belajar zuhud. Ya, belajar zuhud. Direwangi nganggo rekoso ken iso zuhud gitu kan. Iya kan? Satu sisi ini uang ya, saya peroleh dengan susah payah.
tapi satu sisi saya pengen di sana menyedekahkannya di jalan Allah. Ya kan? Kalau timbul seperti itu, Bu, artinya kan sebenarnya secara kemampuan dengan Anda kehilangan 1 juta itu sebenarnya Anda masih mampu. Paham maksudnya ya? Anda mampu, hal ini 1 juta ini nggak mempengaruhi sama sekali kehidupan Anda. Tapi satu sisi ada dorongan nafsu untuk melihat dunia. Maka ketika seperti itu, anta shaddaq wa anta shahihun sahihun. Itu sedekah yang paling bagus itu ketika seperti itu. Ya kan? Ada satu sisi ada keinginan dunia, satu sisi sebenarnya itu tidak membawa efek apapun dalam kehidupan Anda. Kalau sudah seperti itu, langsung saja disedekahkan. Gitu. Nah, nanti kita tinggal lihat kita ini termasuk yang mana. Kemudian yang kedua, ad-darajatus tsaniyah, yang kedua, alladzi yatrukud dunya tau'an listihqarihi iyahu, yaitu orang yang meninggalkan dunia untuk ketaatan karena menganggap dunia itu lebih rendah ya, daripada apa yang dia lakukan dari amal ketaatan itu. Bil idafati ila ma tama'a fihi walakinnahu yara zuhdahu wa yaltafit ilaihi kalladhi yatruku dirhaman li ajli dirhamain. Ya. Yaitu orang yang menganggap daripada perkara-perkara dunia ini ya adalah sesuatu yang mafdhul atau sesuatu yang lebih rendah. Yang memandang adanya perkara-perkara akhirat itu adalah yang afdol, yaitu yang lebih baik. Sehingga ketika dia melakukan zuhudnya itu masih pertimbangan keuntungan gitu kan. Keuntungan dunia, keuntungan akhirat gitu kan. Jadi dia meninggal seolah seperti orang yang meninggalkan duit 1.000 untuk dapatkan duit 2.000 gitu ya. Meninggalkan 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Jadi masih melirik untung rugi gitu. Masih melirik untung rugi. Nah, saya ikut pengajian oleh apa? Oleh ilmu, oleh sarapan. Iya kan? Ya, ada keutamaan. Saya oleh ini, oleh itu ya, dapat ini, dapat itu. Sementara derajat yang ketiga, ats-tsalitsah, ayazhad fid dunya tau'an, ya dia zuhud dari dunia karena ketaatan, wa yazhad fi zuhdi, dan dia zuhud dalam kezuhudannya itu, fala yara annahu taraka syai'an, bahkan dia tidak merasa sama sekali meninggalkan sesuatu, fayakunu kaman taraka khazafatan wa akhadha jauharatan, seperti orang yang di sana meninggalkan batu untuk mendapatkan permata. Ya, artinya sudah nggak ada sama sekali yang ganjel dalam hatinya. Dia melakukan itu benar-benar kecintaan. Ya kan? Dia melakukan hal itu benar-benar karena kecintaan. Jadi melakukan amalan-amalan ketaatan itu sudah lagi bukan hitung-hitungan keuntungan. Ya kan? Kadang kita kan juga masih berhitung gitu. Kalau saya sholat qiyamul lail keuntungannya apa? Kalau saya sholat tahajud sholat duha keuntungannya apa gitu kan? Kalau saya ikut pengajian keuntungannya apa? Ya. Tapi kalau orang yang sudah tingkatan ketiga ini sudah nggak pandang lagi untung atau enggak, ini ketaatan berangkat, gitu kan? Karena dia cinta itu. Ya. Jadi kalau Rasulullah menggambarkan innama ju'ilat qurratu aini fis shalah, Allah jadikan kebahagiaan kedua mataku ini dalam sholat. Artinya mengerjakan sholat itu sudah bukan lagi dianggap sebuah kewajiban, tapi itu kebutuhan gitu loh. Saya butuh itu. Untuk apa? Untuk kebahagiaan saya. Gitu loh. Sudah bukan lagi karena ini kewajiban gitu kan. Kalau saya nggak laksanakan saya berdosa, karena kalau saya laksanakan saya dapat pahala. Ya kan? Tapi kalau orang yang sudah tingkatannya paling tinggi ini, dia sudah nggak pikir itu lagi, ya kan? Bahkan menjadikan amal-amal ketaatan itu menjadi sumber kebahagiaan. Saya gelisah kalau sehari tanpa membaca Quran gitu, ya kan? Saya gelisah kalau sehari itu tanpa sedekah.
Saya gelisah kalau sehari itu tidak melakukan sholat ya duha. Ya kan? Bahkan dia akan bersedih ketika dia dapati dirinya melakukan kemaksiatan, meskipun itu kecil bagi orang itu kan. Karena dia anggap kemaksiatan yang dia lakukan itu menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Wah, ini sulit sekali, gitu kan? Dia akan merasa bahagia sekali meskipun melakukan hal kecil dalam hal ketaatan. Dan seolah-olah dia menganggap mudah-mudahan ini yang besok menyelamatkan saya dari api neraka. Iya kan? Mudah-mudahan yang kecil, yang sederhana ini, justru ini yang besok menjadikan saya selamat dari api neraka. Wa yumastilu sahibu hadir darajah, maka dimisalkan orang yang sudah pada derajat ketiga ini, biman manahu minad dukhuli alal mulki kalbun ala babihi, seperti orang yang terhalang mau masuk ke raja. Ada orang mau menghadap ke raja, akan tapi di pintu gerbangnya ini ada anjing, ya kan? Sehingga dia nggak bisa masuk. Fa'alqa ilaihi luqmatan min khubzin fasyaghalahu biha. Kemudian dia lemparkan ya rotinya, ya roti yang dimilikinya. Padahal itu kan bekal ya, bekal hidupnya. Dia lemparkan roti itu supaya anjing itu apa? Supaya anjing itu terkecoh ya dengan roti itu. Sehingga anjingnya itu sibuk dengan rotinya itu. Wa dakhala 'alal malik, maka dia bisa masuk ya menemui raja, wa nalal qurba minhu, dia bisa dekat dengannya, wasyaitanu kalbun, maka diumpamakan ini setan sesungguhnya adalah seperti anjing, ngalaba billahi, yang dia menghalang-halangi di pintunya Allah, yamna'un nas minad dukhul, dia mencegah orang-orang dari masuk ya menjumpai Allah, ma'anal baba maftuh, padahal pintunya adalah terbuka. Padahal pintunya Allah senantiasa terbuka. Ya kan? Wal hijabu marfu, ya. Bahkan penutupnya pun diangkat. Wad dunya kalukmatin. Maka diibaratkan ini dunia itu adalah seperti rotinya yang dipakai untuk mancing anjing tadi. Tarakaha liyanala izzul malik fa kaifa yaltafit ilaiha. Maka orang meninggalkan dunia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan itu sering menggoda kita dengan dunia itu. Nanti kalau kamu sedekahkan, kamu jadi miskin gitu kan, eman-eman gitu kan. Ya, ngumpul-ngumpulin lama, terus kemudian kamu belikan kambing harus disembelih gitu kan. Ya kan, dibagikan orang-orang, iya kan? Setan mengajak kita untuk suhud, untuk menjadi orang yang pelit, ya kan? Untuk menjadi orang yang sulit mengorbankan dunia, untuk menjadi orang yang cinta terhadap dunia. Itu setan itu. Sengaja kita dihalang-halangi dari pintu rahmatnya Allah, dari pintu maghfirahnya Allah, ya kan? Dengan berbagai tipu muslihatnya, gitu kan? Dengan berbagai la uzayyinanna lahum tsumma la uwiyannahum ajmain. Ya, kami jadikan perkara-perkara syahwat itu indah di mata mereka sehingga mereka tidak bisa masuk ke pintunya Allah. Ya kan? Kami hiasi perkara-perkara yang buruk itu seolah-olah menjadi baik. Kami jadikan perkara-perkara yang baik itu seolah-olah menjadi buruk di mata manusia. Ya kan? Seolah melakukan amal-amal ketaatan itu menjadi hal yang buruk. Ya, maka ini setan ini diibaratkan seperti anjing itu. Ya. Yang menghalang-halangi kita dari pintunya Allah. Maka lukmah atau roti tadi diibaratkan adalah dunia itu. Ya kan? Sebagian dari kesenangan-kesenangan dunia kita itu, itulah terkadang yang perlu kita korbankan, ya. Kita korbankan untuk kita bisa masuk kepada taqarrub kepada Allah. Ya, meskipun itu terkadang berat, ya, meskipun itu terkadang berat. Makanya saya katakan tadi di dalam kitabnya Imam Ghazali ini derajatnya masing-masing gitu. Ada yang masih berupaya berzuhud, tapi di sisi lain dia juga masih ya, mencintai kesenangan-kesenangan dunia.
Ya, tapi dia terus berupaya, dia terus. Insya Allah kalau dia terus berupaya begitu, nanti nyampe juga akhirnya ke zuhud, gitu kan. Ya memang ada tantangannya di situ, gitu kan. Tapi kalau dia terus istiqomah begitu, satu sisi pengen begini, pengen begitu, pengen koleksi ini, pengen koleksi itu, tapi di sisi lain juga terkadang sadar bahwasanya ini semuanya nanti nggak akan kita apa, bawa mati, gitu kan, ya kan. Ya, mungkin masih berpikir nanti ajalah kalau saya sudah tua nanti tak sedekahkan semuanya di jalan Allah, gitu kan. Iya, iya. Tapi dia terus berusaha begitu. Maka orang ini mutazahid, gitu kan, orang yang dengan susah payah ya, berusaha untuk zuhud. Atau yang masih perhitungan tadi, untung rugi, wajib tidaknya tadi, gitu kan. Tapi ada yang sampai derajat paling tinggi tadi apa? Melaksanakan amal-amal ketaatan itu dengan bahagia, dengan senang hati, tanpa merasa kehilangan sedikit pun, ya kan. Maka nggak ada orang yang digambarkan Rasulullah itu, ya kan, kalau sudah 10 akhir Ramadan, kalau sudah masuk Ramadan, beliau itu lebih apa, karihir mursalah, gitu kan. Dia lebih dermawan seperti angin yang berembus, ya kan. Kalau ya Rasulullah saya suka ini, kayak langsung itu, angin Pak kayak gitu Pak. Ya, kok motormu kok apik Pak? Lah kowe seneng mau piye? Wah seneng lho Pak itu. Wih nyopain gue mulai gitu kan. Enak Bu, orang yang zuhud sampai seperti itu Bu. Pernah lihat Bu? Sulit sekali ya, sulit sekali. Makanya Masya Allah itu kan. Makanya bukan berarti Rasulullah itu nggak kaya, ya. Rasulullah itu kaya, gitu kan. Gimana nggak kaya maharnya untuk menikahi Khadijah itu aja, ya kan, pakai onta merah, ya kan. Kalau sekarang hitungannya triliun itu Pak, mungkin gitu ya, miliar, berapa miliar itu, berapa miliar Mercy atau mobil yang paling Lamborghini mungkin berapa miliar itu. Ya, Rasulullah itu kaya. Belum lagi jatah dari rampasan peperangan, bagiannya Rasulullah juga banyak. Ya, humus, ya kan, 1/5-nya. Tapi kan itu tidak dipakai untuk memperkaya diri, gitu kan. Disalurkan kembali untuk kemaslahatan dakwah, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, yang menjadi kacau sekarang ini ketika para pemimpin kita tidak memiliki etika zuhud ini, ya kan? Ketika orang-orang yang dijadikan ya, pemimpin-pemimpin kita, baik di tingkat daerah maupun wilayah maupun di tingkat pusat, gitu kan, terus tidak memiliki etika zuhud ini, wah bahaya sekali, ya kan? Padahal kaum muslimin ini akan menjadi tegak, akan menjadi kuat ketika mereka tidak tertipu oleh kenikmatan dunia. Maka Rasulullah SAW yang saya khawatirkan itu bukanlah umatku yang miskin, tapi yang dikhawatirkan Rasulullah adalah ketika dibukakan pintu-pintu kenikmatan atas umatnya. Ya, kalau sudah dibukakan pintu-pintu kenikmatan atas umatnya, maka dulu runtuhnya, termasuk sejarah runtuhnya ya kekhalifahan Islam, ya, runtuhnya kepemimpinan Islam itu ya perkaranya itu, ya kan, perkaranya apa tadi, eker-ekeran urusan dunia, gitu kan, ya kan, berebut kekuasaan, berebut pengaruh, berebut wilayah, ya kan. Yang diperebutkan apa sih? Dunia. Tapi sampai apa? Menghalalkan darah saudaranya. Sampai apa? Sampai menghalalkan kehormatan saudaranya. Sampai apa? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sampai apa? Berwala kepada orang kafir. Endingnya kan begitu. Ya, bersekutu dengan orang musyrik, gitu kan. Bahkan bersekutunya ini untuk menghancurkan juga umat Islam yang lain. Kacau ini. Ya. Nah, sekarang ini kita di tahun-tahun politik ya, hati-hati sekali. Ya, jangan sampai kita diadu domba.
ya, terus sampai menghalalkan kehormatan, menghalalkan darahnya kaum muslimin sendiri, ya, dibuat kita untuk saling mencaci, saling menghujat, saling menghina sesama muslim, ya. Dan bahkan yang bicara bukan hanya tingkat orang awamnya, ini sampai ustadz kiainya juga begitu, memancing-mancing gitu kan, untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, naudzubillah ya. Naudzubillah. Ya kan? Ngikuti enggak di media sosial, ngikuti enggak? Ya kan? Yang satu mencaci habaib gitu kan, yang sana, iya kan? Ya, dibenturkan kaum muslimin ini gitu kan. Ya, diangkat isu tentang Wahabi, diangkat isu tentang, ya kan, apa itu gitu kan, ya, sedih sekali gitu kan. Padahal apa sih sebenarnya dibalik itu semuanya? Dunia gitu. Mereka itu perebutan dunia gitu. Makanya kalau sudah sikap zuhud itu hilang dari hatinya kaum muslimin, ya, sudah tidak menjadi karakter mereka, itu bahaya sekali. Orang jadinya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia itu, bahkan dengan mengorbankan agamanya, mengorbankan, ya kan, syariatnya, mengorbankan aturannya, gitu kan. Bahkan dengan dalih agama gitu kan, dengan dalih agama. Makanya kedudukan seseorang itu bukan ditentukan dari banyaknya ilmunya, tapi bagaimana dia memandang kebenaran itu dan mengutamakan kebenaran itu, selalu mengikuti kebenaran itu daripada yang lainnya. Gitu loh. Jadi jangan justru dijual kebenaran itu, ya kan. Nah ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya berkenaan dengan tema zuhud. Ya, ini sudah habis, dan insyaallah pertemuan berikutnya tentang keadaan-keadaan jiwa, ya, dan bagaimana memuhasabahinya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesempatan, ya, Allah berikan kepada kita taufiknya untuk kita mampu bersikap zuhud, ya, terhadap dunia ini. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu menjadi kecintaan kami. Ya, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini greget kami yang paling tinggi. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini tujuan dari ilmu yang kami cari. Wala mablagha ilmina. Wala tusallit alaina man la yakhafuka fina. Ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan orang yang tidak takut kepadamu itu memimpin kami. Ya Allah, jangan kau jadikan orang yang tidak sayang kepada kami ini memimpin kami. Ya kan? Jadi diawali dari sikap zuhud. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu kecintaan kami, ya Allah. Jadikan kecintaan kami adalah negeri akhirat, ya Allah. Jadikanlah kami ini selalu mencintai, merindukan akhirat, ya Allah. Jangan kau jadikan dunia ini prioritas dalam hidup kami. Jadikanlah prioritas kami adalah akhirat kami. Ya Allah, jadikanlah akhirat ini adalah prioritas kami, suami kami, anak-anak kami, ya Allah. Jangan sampai kehidupan dunia ini merusak, ya, akidah dan akhlak mereka, ya Allah. Jadikanlah sikap zuhud adalah perhiasan kami, ya Allah. Perhiasan rumah tangga kami, ya Allah. Perhiasan masyarakat kami, ya Allah. Perhiasan bangsa kami, ya Allah. Jadikanlah zuhud adalah sikap kami yang paling utama, ya Allah. Mudah-mudahan dengan itu Engkau ridho. Engkau ridho terhadap kami, Engkau ridho terhadap kami umat Rasulmu, ya Allah, dan Engkau kumpulkan kami kelak di surgamu dalam keadaan bahagia, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata-nyata mengenai zuhud, penjelasannya jelas sekali. Bagaimana dengan wahan dunia, penyakit apa itu cinta dunia? Dan itu kalau saya amati kok apa itu lawannya itu ya kalau dunia itu mementingkan dunia, cinta dunia, tapi kalau zuhud itu memprioritaskan, mengutamakan akhirat. Ya. Ya, wahan, ya. Wahan itu
Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal wahnu?" Jadi, ya Rasulullah, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang dimaksud wahan adalah orang yang mencintai dunia dan takut mati. Ya, orang yang cinta dunia takut mati. Jenengan takut mati enggak, Bu? meninggal tuh takut enggak, Bu? Hah? Ya, umumnya orang kan takut gitu ya meninggal itu. Iya, umumnya orang itu meninggal itu. Iya, jadi sebenarnya kan kita sampaikan kemarin, orang itu mau meninggal, ya orang mau meninggal kapanpun, dimanapun, itu nggak jadi masalah, itu loh. Karena meninggal itu urusannya Allah, kan begitu. Yang menjadi masalah kita itu apa? Kita itu mau meninggal bagaimana, gitu kan? Mau meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah, kan begitu kan? Maka kalau dikatakan Rasulullah, man asa ala syai'in mata ala dzalik. Orang yang hidup dalam rutinitas tertentu, kemungkinan Allah akan wafatkan dalam rutinitasnya itu. Ya, maka biasakan kita senantiasa dalam aktivitas rutinitas yang baik. Ya, meskipun sambil bekerja kita bisa sambil zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Mudah-mudahan pas Allah wafatkan pas kita sambil zikir itu. Gitu loh. Jadi perkara kita mau mati kapan, mati di mana, itu urusannya Allah gitu kan. Iya kan? Jadi orang muslim itu nggak pernah takut. Ya, urusan meninggalnya kapan dan di mana itu gitu kan. Dia nggak pernah takut. Ya kan? Makanya orang yang berperang di jalan Allah, terus kemudian yang dicari adalah syahadah atau mati syahid. Gitu kan. Orang nyari mati gitu kan, ibaratnya kan begitu. Tapi mati yang mulia, yaitu mati syahid. Sementara orang kafir berperang mencari dunia, kan begitu. Bedanya kan di situ. Umat Islam berperang di jalan Allah mencari kemuliaan akhirat itu kan. Orang yang mati syahid ya diberikan keutamaan yang sangat banyak. Yughfaru lahu inda awali tufati min dambi. Sejak tetesan darah pertamanya diampuni dosa-dosanya. Wa yara makanahu fil jannah, melihat tempatnya di surga. Wa yusaffa bi sab'ina min aqaribi, memberikan syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Oh, keutamanya banyak. Wa yuzawwaju bisnataini wa sab'ina zaujah minal khurin, dinikahkan dengan 72 bidadari. Ada yang enggak suka bidadari, Pak? Orang meninggal syahid itu dinikahkan 72 bidadari gitu kan. Oh, satu aja enggak entek-entek Ibu ya. Ini 72 kan gitu. Maka orang mukmin itu tidak takut mati. Gitu loh. Yang kita takutkan itu apa? Mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu yang kita takutkan. Gitu loh. Wong mati itu, kematian itu adalah pintu gerbang untuk kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pintu gerbang untuk kita berjumpa dengan Rasulullah. Pintu gerbang untuk kita berjumpa dengan orang-orang saleh sebelum kita. Kan begitu kan? Tapi kalau ahlu dunia, wah takut sekali itu, Bu. Kalau orang yang di hatinya ini dipenuhi oleh dunia, melihat kematian itu sakit sekali. Iya kan? Bahkan perlu Pak dokter mau berapa? 1 miliar, yang penting saya sehat. 2 miliar, 3 miliar, tak kasih. Yang penting saya hidup, kan begitu ya. Saking takutnya dengan kematian itu. Tapi kalau orang itu ahli zuhud, dia tahu hakikatnya sakit itu dari Allah, kesembuhan tidak itu milik Allah. Ya, dalam ikhtiarnya tidak akan seperti ahli dunia yang seperti itu, ketakutan betul dengan kematian. Justru dia dengan sadar bahwasanya kemungkinan kematian saya sudah dekat dengan sebagainya, segera dipakai itu, ya hartanya itu disedekahkan, diinfakkan, karena sadar ini nanti kalau saya mati ini nggak ke bawah itu. Ya Pak, bisa ya lihat perbedaannya. Maka wahan ya. Kalau di dalam hadis lengkapnya itu apa? Yusaku alaikumul umam, tatata alaikumul umam kama tatata al akalatu ila qas'atiha. Di hari di hari akhir itu nanti kalian akan seperti hidangan yang diserbu dari segala penjuru. Ya kan? Para sahabat mengatakan, hal min qillatin nahnu ya Rasulullah, yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Apakah jumlah kami itu nanti sedikit? Ya kan? Keadaan kami itu lemah ya Rasulullah. Qala bal antum katsir. Enggak. Jumlah kalian itu banyak. Walakinnakum gutha ka gutha itsail. Akan tapi kalian itu terombang-ambing seperti buih di lautan. Untuke laut itu loh Bu ya.
Ombaknya ke sini. Kalau ombaknya kembali, untuknya juga kembali, ya kan? Terombang-ambing nggak jelas. Kenapa sampai bisa terombang-ambing begitu? Ya kan? Karena sallallahu alaikum dullan la yanzi'u abada, ya. Yang demikian karena Allah mencampakkan kepada kalian dullan, ya, kehinaan yang tidak itu bisa dicabut kecuali kalian kembali kepada agama Allah. Kedullan itu apa? Ya, dalam hadis yang lain disebutkan al-wahan. Ma wal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan wahai Rasulullah? Hubbukum lid dunya wa karahiyatukumul maut. Kalian terlalu mencintai dunia, kalian takut mati. Ya. Karena orang itu kalau mengingat kematian, pasti dia akan mengingat urusan akhiratnya. Tapi kalau orang itu mengingat dunia, umumnya itu dia lupa kematiannya. Nah itu. Jadi jangan sampai kita tertimpa penyakit wahan, ya. Jangan sampai. Ya, jangan sampai kita tertimpa penyakit wahan. Ya, terlalu cinta dunia, takut mati. Ya kan? Cinta dunia sampai menghalalkan segala cara. Ya. Cinta dunia sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Cinta dunia sampai menghalalkan darah saudaranya. Cinta dunia sampai menghalalkan kehormatan saudaranya, ya kan, dengan menghina, mencaci, menjatuhkan dan lain. Waliyadzubillah. Itu termasuk wahan itu, ya. Termasuk wahan. Ya, termasuk wahan. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari penyakit itu, ya, baik kepada diri kita maupun keluarga kita dan anak-anak kita, insyaallah. Demikian, semoga cukup, ya. Saya barangkali mengaku Ustaz Muhammad Arhamudito yang selalu kita tunggu dirinya untuk kita memperbaiki. Nanti kita sholat Isra, terus kita lanjutkan sarapan. Dan sekali lagi apa yang disampaikan Ustaz Muhammad Arhamudito bisa kita amalkan dan untuk memperbaiki diri. Ya, ini yang terpenting, memperbaiki diri kita. Kadang dari topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.